أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan malam Jumat ini kita sama-sama melaksanakan kegiatan yaitu tawasulan, mendoakan ahli kubur keluarga kita. Mudah-mudahan dengan wasilah tawasulan ini semoga almarhum almarhumah keluarga kita diterima iman Islamnya, diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya, dan semoga mereka mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir, insyaallah setiap langkah Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda dan pulang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bulan Dzulhijjah sebentar lagi akan selesai, dan juga orang-orang yang melaksanakan ibadah haji akan pulang ke rumah masing-masing. Oleh karena itu, kita sebagai orang beriman, puncak cita-cita adalah bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Karena keterbatasan biaya dan ongkos dan waktu sampai nunggunya puluhan tahun, maka untuk mendapatkan pahala haji, walaupun kita tidak berangkat, kita akan mendapatkan pahala haji kalau kita tahu ilmunya. Sebagaimana sabda Kangjeng Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan sholat fardu berjemaah. Ini nilainya sama dengan ibadah haji bagi orang yang tidak mampu. Sebagaimana sabda Kangjeng Nabi Muhammad SAW, man masya ila sholatin maktubatin fil jama'ati fahiya kahajjatin, wa man masya ila sholatin tatawu'in fahiya ka umratin nafilatin. Barang siapa yang berjalan menuju sholat fardu berjemaah, maka ia bagaikan mendapatkan pahala haji. Karena kalau laki-laki tidak berjemaah rugi, ya. Sebagaimana ancamannya berat, la sholata li jaril masjid ila fil masjid. Ini para imam berbeda pendapat. Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Ahmad bin Hambal ini sangat keras pendapatnya. La sholata li jaril masjid ila fil masjid. Tidak dianggap sholat, bayangkan ya, tidak dianggap sholat bagi tetangga masjid kecuali sholatnya di masjid atau di mushola. Tidak dianggap sholat. Begitu pentingnya, malahan Rasulullah menyuruh para sahabat untuk mencari kayu bakar untuk membakar rumah-rumah yang ada laki-laki yang tidak sholat berjemaah, yang sudah balik berakal sehat. Sampai Rasul menyuruh sahabat untuk membakar rumah orang-orang yang tidak mau sholat berjemaah. Tapi Imam Syafi'i agak ringan. La sholata li jaril masjid ila fil masjid. Tidak sempurna bagi tetangga masjid kecuali sholatnya di masjid. Di rumah hanya 1 derajat, sedangkan di masjid berjemaah atau di mushola 27 derajat. Pilih yang mana coba? Sholat berjemaah mendapatkan 27 juta rupiah, sedangkan di rumah 1 juta rupiah. Pilih yang mana? Pasti masjid mushola akan penuh sama jemaah, seandainya tahu pahalanya 27 derajat. Imam Syafi'i lebih ringan, ya, tidak sempurna
bagi tetangga masjid kecuali sholatnya di masjid berarti sah, cuma tidak sempurna, ya. Waman masya ila sholatin tatawu'in fahiya ka umratin nafilatin. Barang siapa yang berjalan menuju sholat sunat, barang siapa yang berjalan ke masjid atau ke musola untuk melaksanakan sholat sunat, misalnya sholat qobliyah ba'diyah atau sholat taraweh, sholat witir, sholat idul fitri, idul adha, maka seperti melaksanakan sunat yang melaksanakan umroh yang sunat, ya. Apabila kita berjalan ke masjid untuk melaksanakan sholat sunat, maka seperti mendapatkan umroh yang sunat, ya. Ada lagi yang lebih utama, sampai mendapatkan ibadah haji dan umroh yang sempurna 3 kali, asalkan mau. Pahalanya luar biasa. Sebagaimana sabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subha fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullah ta'ala hatta tatlu'a syamsi summa shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hijjatin wa umratin tamatin tamatin tamatin." Barang siapa yang sholat subuh berjemaah lalu dia duduk berzikir menyebut nama Allah atau baca Al-Quran sehingga sampai waktu isyraq atau syuruk. Waktu isyraq itu 1 jam 20 menit, tinggal itu. Sekarang waktu subuh berapa? Jam berapa? Jam 4 lewat 35 menit. Ya, tambah 1 jam 20 menit. Sekitar jam 6 kurang 5 atau jam 6 saja. Waktu isyraq sudah masuk. Ya, bagaimana pahalanya? Ya, setelah dia melaksanakan summa shalla rak'ataini, kemudian dia melaksanakan sholat isyraq 2 rakaat. Bagaimana niatnya? Usolli sunatal isyraqi rak'atain lillahi ta'ala. Aku niat sholat isyraq 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Dibacanya apa? Yang pertama surat Al-Fatihah dan Alam Nashrah. Rakaat yang kedua Fatihah Alam Taro. Ini ada keterangan lam qara'a alam wa alam lam yusibhum alam. Ini kata-kata enak tuh, lam semuanya ya. Man qara'a alam wa alam lam yusibhum alam. Barang siapa yang sering membaca Alam Nasrah dan Alam Taro, maka tidak akan terkena penyakit berat, musibah yang berat, kebakaran, tabrakan sampai meninggal, atau sangat berat sampai kena stroke, sampai tidak bisa berjalan. Amalkan itu Alam Nasrah, Alam Taro di waktu isyraq, berbanyak ya. Jadi setiap sholat isyraq baca Fatihah Alam Nasrah, Fatihah Alam Taro. Bagaimana pahalanya? Kanat lahu ka ajri hijatin wa umratin tamatin tamatin tamatin. Maka orang tersebut yang melaksanakan sholat isyraq adalah baginya pahala nilai ibadah haji dan umroh 3 kali yang sempurna. Bayangkan, 3 kali yang sempurna, umroh, haji dan umroh 3 kali yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Cuman warga biasa males, udah tahu itu kan Pak. Bagaimana di rumah, boleh nggak? Boleh ya, di rumah pun boleh. Misalnya takut riya di masjid atau di musola, boleh di rumah. Pulang ke rumah udah subuh langsung berzikir, duduk di sajadah. Di rumah ada ruangan khusus atau di kamar sendiri misalnya. Lalu kita melaksanakan zikir. Begitu lihat jam 6 sholat isyraq, maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh yang sempurna, yang sempurna, tapi nggak berangkat, cuma nilai pahalanya saja ya. Atau sholat subuh berjemaah, atau sholat subuh bukan berjemaah ya, rutin. Jadi sholat subuhnya rutin setiap hari walaupun 2 rakaat. Ini seperti orang yang mendapatkan nilai haji dan umroh yang diterima dua-duanya ya. Sebagaimana sabdanya, rakaatani minaduha ta'dilani inda wa bihijjatin wa umratin mutaqabbalataini. Melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat duha 2 rakaat, maka sebanding di hadapan Allah seperti orang
yang menunaikan ibadah haji dan umroh yang diterima dua-duanya asal rutin. Jangan sekali-kali rutin setiap hari sholat duha. Bagaimana sholat duha waktunya? Yaitu 2 jam 10 menit dari waktu subuh. Tinggal ditambah saja. 2 jam 10 menit. Kalau isyraq 1 jam 20 menit. Duha 2 jam 10 menit. Tinggal ditambah aja ya. 2 jam 10 menit. Kalau misalnya jam subuh jam 4.35 ditambah 2 jam 10 menit berapa coba? Jam 6 lewat 50 atau dibulatkan jam 7 lah ya. Waktu duha itu lama sampai menjelang zuhur, karena orang mengatakan terus lewat waktu duha, padahal menjelang zuhur pun boleh ya. Ada tiga fase ya. 1 jam, 2 jam 20 menit, jam 9 dan menjelang zuhur. Karena ada orang yang mengatakan kapalan udah lewat waktu duha, padahal belum ya. Jadi menjelang zuhur lebih utama. Kenapa? Intizar, menunggu waktu sholat dengan sholat sunat dianggap sholat ya. Dan sholat Jumat adalah hajinya orang-orang fakir dan miskin. Orang rumah salah can mampu ibadah haji termasuk miskin gitu kan ya, walaupun punya HP. Pokoknya yang belum melaksanakan ibadah haji berarti miskin ya, kecuali dia sudah nabung ya, insya Allah ya. Sebagaimana sabda Kangjeng Nabi Muhammad SAW, al-jum'atu hijjul fuqara wal masakin ya. Salat Jumat merupakan ibadah hajinya bagi orang yang fakir dan miskin. Jadi orang miskin mah setiap Jumat ibadah hajinya berarti kan 4 kali sebulan ya. Bagi orang yang tidak mampu ya. Orang yang mampu tidak haji diancam nanti ya. Tapi kita ikhtiar, niatkan setiap tahun kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh ya. Dan bagi orang yang tidak mampu berkurban, pas orang campur korban yes, 1 tahun sekali gitu misalnya ya, maka ada solusinya. Malahan orang yang mengamalkannya seperti orang yang berkurban 7 ekor unta setiap hari kalau mampu. Ada gak orang yang berkurban 1 hari 7 ekor unta atau 7 ekor sapi? Gak ada ya. Tapi ini pahalanya luar biasa. Sebagaimana sabda Kangjeng Nabi Muhammad SAW, man halala mi'atan wa sabbaha mi'atan wa kabara mi'atan fa innahu khairun min asyri riqabin ya'tiquha wa sab'i badanatin yanharuha. Barang siapa yang mengucapkan tahlil la ilaha illallah 100 kali, coba mulai besok coba ya. Wasabbaha mi'atan, dan mengucapkan subhanallah 100 kali. Wa kabbara mi'atan, dan mengucapkan takbir Allahu Akbar 100 kali. Jadi ucapan tahlil 100 kali, subhanallah la ilaha illallah 100 kali, subhanallah 100 kali, dan Allahu Akbar sekali 100 kali. Fa innahu khairun min asyri riqabin ya'tikuha wa sab'i badanatin yanharuha. Maka sungguhnya orang tersebut lebih baik daripada memerdekakan 10 orang hamba sahaya dan berkurban 7 ekor sapi atau unta. Tepirang mengucapkan tahlil la ilaha illallah 100 kali, subhanallah 100 kali, dan Allahu Akbar setiap harinya. Maka orang tersebut seperti orang yang berkurban 7 ekor unta atau 7 ekor sapi. Kalau dihitung berapa coba? Yang paling murah anggaplah 20 juta lah yang paling murah, dikali 7 udah 140 juta itu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengamalkan zikir tadi setiap hari. Kita seperti orang yang berkurban 7 ekor sapi atau 7 ekor unta. Mudah-mudahan manfaatnya.